Seperti yang kita ketahui, saat ini Superbike identik dengan mesin berkapasitas 1000 cc. Namun dulu di era 80-90-an, Sportsbike Toulen berkapasitas 750 cc sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah Superbike. Tapi semua itu mulai berubah pada awal tahun 2000-an ketika regulasi USBK memperbolehkan mesin 4 silinder 1000 cc berlaga di balapan. Dan pada akhirnya Superbike yang dulunya 750 cc pun perlahan mulai ditinggalkan untuk kemudian digantikan oleh Superbike 1000 cc yang masih bertahan sampai sekarang. Dari sekian banyak Superbike 750 cc yang telah lama menghilang, Suzuki GSX-R 750 mungkin adalah satu-satunya yang masih tersisa di kelas ini. Jadi bisa dibilang GSX-R 750 ini adalah sportsbike kelas menengah, atau mungkin bisa disebut juga sebagai mantan Superbike. Motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 dan sampai sekarang unitnya masih terus diproduksi oleh pabrikan Suzuki. Itu artinya GSX-R 750 kurang lebih sekarang sudah berusia 38 tahun. Sesuai dengan namanya, motor ini dibekali mesin 750 cc inline 4 silinder DOHC 16 klep berpendingin cairan full injection dengan transmisi 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 148 horsepower di 12.800 rpm serta torsi puncak 86,3 Nm pada 11.200 rpm. Tenaga tersebut dipadukan dengan bobot kering 156 kg, sementara bobot kondisi full bahan bakar dan oli berada di angka 190 kg. Sehingga dalam kondisi standar, motor ini bisa melaju sampai kecepatan maksimal 270 km per jam lebih. Jika dilihat dari segi tenaganya, jelas GSX-R 750 bukan tandingan sportsbike 600 cc seperti Kawasaki ZX-6R, Honda CBR 600RR, apalagi YZF-R7 generasi terbaru. Soalnya rata-rata sportsbike 600cc 4 silinder hanya mampu menghasilkan tenaga di kisaran 120 sampai 130-an horsepower saja. Dengan performanya yang luar biasa tersebut, GSX-R 750 dianggap sebagai motor yang sangat berbahaya dibandingkan sportsbike lain yang beredar di pasaran. Lah, kok bisa? Bukannya masih ada superbike atau hyperbike yang lebih kencang? Lantas kenapa GSX-R 750 dianggap sebagai motor yang berbahaya? Bukan semata soal output tenaga, akselerasi, ataupun soal catatan top speed saja, namun arti dari kata berbahaya di sini lebih disebabkan karena motor ini minim sekali update teknologi, sehingga sampai sekarang GSX-R 750 sama sekali tidak mendapatkan fitur elektronik canggih seperti pengereman ABS, traction control, launch control, wheelie control, dan lain-lain. Itu artinya pengendalian dari GSX-R 750 ini diserahkan sepenuhnya pada kemampuan pengendara, dan tentunya akan lebih beresiko jika dikendarai di jalan raya, apalagi bagi bikers yang belum berpengalaman, mengingat tenaganya berada setingkat di bawah superbike. Namun di sisi lain, GSX-R 750 tetap menjadi motor yang sangat menyenangkan bagi sebagian penggila kecepatan, karena tidak adanya elektronik yang mengganggu. Motor ini akan sangat cocok apabila digunakan sebagai motor balap sirkuit. Beberapa tahun lalu, penjualan GSX-R 750 memang telah dihentikan di Eropa dikarenakan motor ini tidak lolos standar regulasi emisi Euro 4. Walhasil semakin tahun market share-nya semakin kecil dan kini GSX-R 750 hanya dijual di wilayah Amerika dan Australia saja. Itu pun baru-baru ini telah dikabarkan Suzuki Australia sudah tidak menjual GSX-R 750 lagi dikarenakan kehabisan stok unit. Dan biasanya karena terkendala faktor angka penjualan tersebut, pengembangan sepeda motor pun menjadi jalan di tempat alias mandek tanpa adanya perubahan yang signifikan. Jadi nggak heran Suzuki tidak melakukan update fitur pada GSX-R 750. Bahkan dari segi desainnya pun, motor ini juga tidak mendapatkan perubahan besar sejak tahun 2011 lalu.
Meskipun tidak seperti layaknya Sportback modern masa kini, namun performa dari GSX R750 memang tidak bisa diremehkan begitu saja. Mengingat penyaluran tenaga dan torsinya lebih mirip seperti Superbike ketimbang Sportback 600cc. Dan bagi maniak kecepatan bernyali tinggi yang suka dengan motor kencang dengan harga terjangkau, Suzuki GSX R750 mungkin bisa jadi alternatif pilihannya masuk akal. Soalnya versi terbaru motor ini dibanderol $12.599 atau hanya selisih $500–600 lebih mahal dari Kawasaki ZX-6R maupun Honda CBR 600RR, dan jauh lebih murah lagi dari rata-rata harga Superbike yang beredar di pasaran saat ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.